Malam turun perlahan di jalur menuju Alas Purwo. Hutan itu terkenal lebat, tua, dan menyimpan banyak cerita yang tak semua orang berani urang. Di kilometer terakhir sebelum gerbang kawasan hutan, berdirilah sebuah warung kecil beratap seng berkarat. Lampunya temaram, papan kayunya miring. Di depannya tergantung papan lusuh bertuliskan, "Warung Terakhir." Tak ada nama pemilik, tak ada jam buka. Namun anehnya, siapapun yang melewati jalan itu selepas maghrib, hampir selalu melihat warung itu terbuka. Raka, seorang jurnalis dokumenter, datang ke Banyuwangi untuk membuat liputan tentang mitos dan ritual yang sering dikaitkan dengan Alas Purwo. Ia bukan tipe yang mudah percaya cerita mistis. Baginya, semua legenda punya akar sosial atau sejarah yang bisa dijelaskan. Namun ia tetap mendengar satu peringatan yang sama dari warga sekitar. Kalau lewat malam, jangan berhenti di warung terakhir itu. Raka tersenyum menanggapi. Justru itu yang ingin ia lihat. Jam menunjukkan pukul 22.47 ketika mobilnya melambat. Di kejauhan tampak cahaya kuning redup. Warung itu berdiri sendirian di sisi kiri jalan, dikelilingi pepohonan tinggi yang seperti menelan cahaya. Ia memarkir mobil. Suasana terlalu sunyi. Bahkan suara serangga pun seperti menjauh. Seorang perempuan tua duduk di balik meja kayu. Rambutnya panjang memutih. Wajahnya tak sepenuhnya terlihat karena lampu menggantung tepat di atas kepalanya, menciptakan bayangan gelap di matanya. "Mau minum, Nak?" Suaranya datar. Raka memesan kopi hitam. Ketika ia menyesap, rasa pahitnya aneh, terlalu pekat, seperti ada rasa tanah basah di ujung lidah. Ia menoleh ke arah hutan, dan untuk sesaat, ia merasa hutan itu menatap balik. Kejadian inti pertama terjadi saat Raka menyadari tidak ada bayangan perempuan tua itu di lantai tanah. Padahal lampu tepat berada di atasnya. Ia menggeser posisi duduk. Bayangannya ada, tapi perempuan itu tidak. Saat ia kembali menatap wajahnya, perempuan itu tersenyum tipis. "Mas mau masuk hutan malam ini?" Raka tidak menjawab. Ia justru bertanya, "Warung ini buka sampai jam berapa?" Perempuan itu menunduk pelan. "Warung ini buka untuk yang masih bisa melihatnya." Angin tiba-tiba berembus kencang, lampu bergoyang, bayangan pohon menari liar di dinding kayu. Dan di sela goyangan cahaya, Raka melihat sesuatu berdiri di belakang warung. Tinggi, hitam, tidak bergerak. Kejadian inti kedua terjadi ketika Raka mencoba memotret warung itu dengan kameranya. Melalui layar kamera, warung itu terlihat berbeda. Tidak ada meja, tidak ada perempuan tua. Yang ada hanyalah bangunan kayu setengah runtuh, dipenuhi tanaman liar. Dan di tengahnya berdiri sosok tinggi kurus dengan wajah kabur, seolah terselimuti asap. Raka menurunkan kamera. Warung kembali normal. Ia menahan napas. Ketika kamera diangkat lagi, sosok itu lebih dekat, seolah menyadari sedang direkam. Raka mundur perlahan. Namun perempuan tua itu kini berdiri tepat di belakangnya. Padahal tadi ia berada di balik meja. "Mas belum bayar." Suara itu terdengar bukan dari mulutnya, tapi dari sekeliling. Raka merogoh dompet dan meletakkan uang di meja. Perempuan itu tidak mengambilnya. Uang itu perlahan berubah warna, menghitam, lembab, seperti kertas yang lama terkubur. "Mas bayar pakai ingatan saja." Lampu tiba-tiba padam, gelap total. Kejadian inti ketiga terjadi dalam gelap itu. Raka mendengar suara langkah mengelilinginya. Banyak, pelan, menggesek tanah. Ia menyalakan senter ponsel dan melihat mereka. Beberapa sosok berdiri di tepi cahaya. Tubuhnya kurus, kulitnya keabu-abuan, mata mereka kosong. Sebagian wajahnya seperti tertarik ke bawah, seolah gravitasi bekerja tidak wajar pada tubuh mereka.
Mereka tidak menyerang, mereka hanya menatap. Dan di antara mereka berdiri perempuan tua itu. Namun kini wajahnya jelas, tidak ada mata, hanya rongga hitam dalam. Mas berhenti di tempat yang salah. Tanah di bawah kaki Raka terasa lunak, seperti lumpur, seperti kuburan. Kejadian inti keempat terjadi saat Raka berlari menuju mobilnya. Namun jalan tidak lagi lurus. Ia berlari tapi kembali ke warung itu. Berulang kali. Warung itu kini terlihat jauh lebih tua. Atapnya hampir roboh, kayunya rapuh. Dan papan bertuliskan warung terakhir, kini bertambah tulisan samar di bawahnya. Sebelum kamu hilang. Sosok tinggi hitam kini berdiri di jalan, menghalangi mobilnya. Tubuhnya terlalu tinggi untuk manusia. Kepalanya miring perlahan. Dan suara perempuan tua terdengar dari segala arah. Tidak semua yang berhenti di sini melanjutkan perjalanan. Keesokan paginya, warga menemukan mobil Raka terparkir di pinggir jalan. Mesin dingin, pintu tertutup. Namun tidak ada tanda warung di sana. Yang ada hanya tanah kosong dengan bekas pondasi lama yang hampir tertutup semak. Kamera Raka ditemukan di kursi depan. Rekaman terakhir menunjukkan warung itu berdiri. Lalu frame bergeser, menampilkan tanah kosong. Namun suara tetap terdengar. Suara perempuan tua. Mas sudah bayar. Sejak saat itu, beberapa pengendara malam mengaku melihat warung kecil bercahaya temaram sebelum memasuki kawasan Alas Purwo. Tidak semua orang bisa melihatnya, dan tidak semua yang melihatnya kembali. Tidak semua tempat meminta untuk disinggahi. Ada batas antara rasa ingin tahu dan kesombongan. Kadang manusia merasa berhak membuka semua misteri, membuktikan semua mitos salah. Namun ada hal-hal yang tidak membutuhkan pembuktian, hanya penghormatan. Karena tidak semua yang terlihat sebagai warung benar-benar tempat untuk singgah.